sebagai maksimalisasi layanan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka cara yang paling top care untuk bisa melawan COVID-19 ternyata adalah disiplin, ternyata adalah pola hidup bersih dan sehat, ternyata adalah patuh terhadap protokol kesehatan. Jawa Timur menjadi perhatian nasional, bahkan Presiden memberikan perhatian khusus agar kita bisa mendeploy semua sumber daya untuk membantu Jawa Timur di sana. Kita lihat lagi rata-rata pertambahan kasus hariannya di Jawa Timur. Pemirsa, apabila daerah lain justru saat ini cenderung menurun atau cenderung stagnan begitu, Jawa Timur masih saja naik, bahkan minggu lalu menjadi 187 pertambahan kasusnya per hari dalam periode 22 hingga 28 Mei. Nah, angka terakhir yakni 152 itu baru tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Artinya baru 4 hari begitu, dan ini belum merepresentasikan selama 7 hari ke depan. Bisa saja angkanya naik, namun bisa saja angkanya turun. Namun dalam 24 jam terakhir, apabila kita melihat pertambahan kasus di Jawa Timur, pemirsa, ini hanya bertambah 65 hari, cukup rendah jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kemarin di Jawa Timur ada penambahan sebanyak 244 kasus dalam satu hari. Dan kita ingat bahwa pada tanggal 21 Mei yang lalu, ketika secara nasional kita ada 900 sekian penambahan secara nasional, 507 diantaranya ada di Jawa Timur. Kemudian di Jawa Timur ada penambahan 16 orang yang meninggal dalam 24 jam terakhir menjadi 412 dan sembuh menjadi 654. Kita lihat sejumlah kota di Jawa Timur yang dalam tanda kutip menyumbang begitu jumlah kasus paling banyak. Yang pertama adalah Surabaya Raya, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan juga Gresik. Anda bisa lihat jumlah kasus positif di Surabaya hingga saat ini mencapai 2.608, kemudian Sidoarjo 655, dan Kabupaten Gresik 173. Surabaya Raya ini adalah 65% dari seluruh jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur. Ada 57 klaster yang disampaikan oleh tim tracing dari gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Timur pada 10 Mei yang lalu. Yang 57 klaster ini 3 terbesar diantaranya adalah klaster Tenaga Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI, kemudian klaster Temboro, dan juga klaster Sampurna. Nah, pelatihan Haji Indonesia ini awalnya diadakan pada 8 hingga 19 Maret, diikuti oleh 413 peserta dari berbagai wilayah, Jatim, Bali, NTT. Nah, dari 413 ini 167 orang diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Kemudian klaster kedua adalah Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan, di mana hasil tracing yang dilakukan menemukan 46 orang positif COVID-19. Kemudian klaster virus corona ketiga terbesar di Jatim dari pabrik rokok Sampurna. Data yang dihimpun dari berbagai sumber seperti dari Gubernur Jatim, kemudian Ketua Gugus Kuratif mengungkapkan ada 77 orang yang merupakan karyawan pabrik positif terinfeksi virus novel corona ini. Ada juga klaster terbaru yakni klaster pasar tradisional di Bojonegoro. Ada 269 yang dilakukan rapid test dan reaktif 86 orang. Nah, klaster-klaster ini juga belum termasuk pasar tradisional dan juga mal di Surabaya dan juga daerah lain di Jawa Timur. Sekarang saya akan menyapa Dr. Kohar Harisantoso yang merupakan Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur. Dan kita juga masih bersama Dr. Pandu Riono, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia. Pak Kohar, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Apa sebenarnya penyebab kasus COVID-19 di Jatim terus saja meningkat, Pak? Jadi memang ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama memang tentang klaster-klaster yang ada itu setelah kita lakukan tracing lebih dalam dan melakukan tes dengan rapid test, dilanjutin dengan swab. Ini yang kemudian kita bisa mengungkap lebih banyak lagi kasus-kasus di seputaran klaster yang ada itu. Artinya dari klaster yang ada itu ternyata ada perluasan jumlah orang yang terhimpun dalam klaster tersebut. Artinya ini bertambah secara signifikan karena akhirnya ketahuan begitu. Orang-orang yang selama ini tidak teridentifikasi apakah positif atau negatif sekarang ketahuan begitu. Apakah benar seperti itu? Ya, diantaranya itu, kemudian juga kita melakukan pendalam lebih jauh.
Iya, tapi ada juga bahwa dari yang kasus yang ada itu kemudian kita pendalam lebih jauh di tracing, maka kemudian koneksitas dengan kasus yang ada itu kita juga lakukan pemeriksaan lebih jauh lagi dengan rapid, dan ini kita bisa mendapatkan ternyata ada kasus-kasus yang ternyata mengarah kepada positif karena rapidnya reaktif tadi, dan kita lanjutkan dengan swab. Pak Kohar, ini PSBB di Jawa Timur dikatakan jauh dari kata efektif, jauh dari kata berhasil. Apakah ini juga berkontribusi pada penambahan secara signifikan perharinya jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur, Pak? Kami punya 2 regional yang kita lakukan PSBB, yaitu Surabaya Raya dan Malang Raya. Kalau kita komparasikan antara kedua daerah tersebut, yang Surabaya Raya itu meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sedangkan yang Malang Raya meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Yang Malang Raya kita bisa lakukan 1 putaran karena ternyata data yang kami dapatkan secara epidemiologi juga menjadi lebih landai dan juga relatif penularan sudah lebih rendah. Tapi sebaliknya dengan yang di Surabaya Raya, ini masih ada kecenderungan masih naik. Sehingga memang yang di Surabaya Raya kita lakukan sampai 3 putaran ini, Pak. Belum selesai. Pak Pandu, kalau Anda melihat kenapa kasus di Jatim ini terus meningkat, bahkan beberapa hari terakhir kecuali hari ini meningkat cukup tajam, Pak? Kedua, kontak tracing-nya meningkat sehingga kita bisa langsung mengidentifikasi klaster-klaster yang begitu banyak di Surabaya. Ini bagus sebenarnya dalam pengertian kita bisa menemukan secara dini semua klaster-klaster, dan dengan demikian diharapkan nanti kalau menurun maka penurunannya akan lebih konsisten. Ini benar-benar memang sumbangsi daripada kegiatan testing dan juga sebenarnya juga refleksi bahwa banyak aktivitas masyarakat yang belum bisa mematuhi konsep pembatasan sosial. Jadi ada dua masalah, testing dan masih rendahnya kepatuhan dari masyarakat. Testing dan juga masih rendahnya kepatuhan masyarakat di sana. Kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Pasar menjadi salah satu klaster penyebaran di Jawa Timur. Pemirsa, kita akan melihat salah satu pasar di Surabaya terkait dengan suasana di sana. Gambar ini kami ambil Jumat yang lalu, di mana pasar tidak hanya di Surabaya namun bahkan di Jakarta, kemudian di beberapa kota lain masih banyak yang berdesak-desakan dan juga tidak memperhatikan physical distancing. Banyak pendatang pasar ataupun pengunjung pasar dan juga pedagang yang tidak mengenakan masker. Kita lihat gambarnya berikut ini. Pemirsa, di PSBB tahap 3 ini Surabaya Raya penyumbang kasus terbanyak yang ada di Jawa Timur. Utamanya di kota Surabaya yang tiap harinya ini menyumbang puluhan hingga ratusan orang positif corona. Lantas seperti apakah potret dari masyarakat Surabaya sendiri? Apakah mereka menerapkan protokol kesehatan yang ada? Mari kita pantau bersama aktivitas masyarakat Surabaya di pagi hari di salah satu pasar yang ada di kota Surabaya. Pemirsa, kali ini saya sudah berada di salah satu pasar yang ada di Surabaya, yakni tepatnya di Pasar Pakis. Terlihat di belakang saya saat ini terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan juga pembeli, yakni secara berkerumun atau tidak menerapkan physical distancing, jaga jarak aman maupun protokol kesehatan yang ada. Bahkan ini terlihat juga ada bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ada di sini. Itu adalah sepenggal dari apa yang kita lihat di pasar tradisional di Surabaya. Namun sekali lagi ini tidak hanya terjadi di Surabaya, kejadian seperti ini juga terjadi banyak kita temukan di kota-kota lain. Salah satunya juga di Jakarta. Namun apabila kita melihat suasana pasar di negara lain, mungkin kita bisa belajar dari sana. Tidak jauh-jauh ke negara lain, bahkan di kota tetangga lain, misalnya di Salatiga, Jawa Tengah. Minimal ada satu pasar tradisional di sana yang sudah mulai menerapkan jaga jarak begitu antar pedagang, sehingga pembeli yang datang pun juga tidak akan berkerumun. Ini adalah ide yang sangat kreatif yang patut ditiru oleh pasar-pasar tradisional yang lainnya, di mana ada satu kotak tempat begitu untuk pedagang berjualan dan dipastikan jarak antar pedagang pun diatur, yakni 1 hingga 2 meter.
Ini adalah jumlah yang direkomendasikan oleh WHO antar orang begitu untuk kita meminimalisir penularan. Selain di Salatiga, kita belajar ke negara lain. Ini adalah salah satu contoh di Peru, pemirsa, gambar dari kantor berita AFP di mana orang-orang mengantri dengan jarak yang tertib. Anda lihat rapinya antrian di sana di pasar tradisional di Peru. Tidak hanya di Peru, kita lihat contoh negara lain misalnya di India. Di India pun sama, mereka juga menerapkan jaga jarak untuk orang bisa berbelanja di pasar. Selain jumlah orang yang masuk di pasar dibatasi, ketika mereka mengantri untuk masuk ke pasar, mereka pun juga menjaga jarak seperti ini. Selain itu di Thailand, pemandangan yang sama dengan pasar tradisional di Salatiga, Jawa Tengah tadi, dijaga juga jaraknya sehingga tingkat penularan di sana pun bisa diminimalisasi. Ini adalah pemandangan pasar tradisional di Thailand yang kita pun seharusnya juga bisa meniru dan juga mencontoh, khususnya di kota-kota yang kasus COVID-19 cenderung tinggi di Indonesia. Saya akan kembali ke Pak Kohar sekarang. Pak Kohar, kalau misalnya kita melihat tadi gambar-gambar di kota-kota tadi dengan yang ada di Surabaya dan juga di daerah-daerah lain di Indonesia yang belum menerapkan physical distancing, masih banyak yang belum pakai masker, bisakah misalnya pasar di Surabaya berubah dan mengadopsi pendekatan tadi, jaga jarak, pakai masker, kemudian protokol kesehatan dilakukan secara ketat? Jadi memang dalam menanggulangi COVID itu ada, ya kalau kita bisa kelompokkan, dua sisi ya yang harus kita tangani. Yang pertama adalah edukasi masyarakat, termasuk tadi bagaimana tiap individu tadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian jaga imunitas. Kemudian secara sosial itu bagaimana protokol kesehatan berlangsung, bagaimana solidaritas harus tumbuh, bagaimana hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan dengan online, perdagangan online, sekolah online, semua online, kemudian kebersihan lingkungan. Kemudian satu lagi hal yang spesial adalah mereka-mereka yang punya komorbid itu harus dilakukan pencegahan, penanggulangan, dan proteksi. Kenapa? Karena sudah terbukti mereka punya komorbid, prone cenderung untuk mengalami hal yang lebih fatal. Nah, dalam hal ini mengedukasi masyarakat. Mohon maaf ini Pak Kohar, tadi Pak Pandu mengatakan bahwa faktor di Jawa Timur selain juga kontak tracing dan juga pengetesan yang semakin tinggi juga karena perilaku dari individu. Bisakah dikatakan bahwa perilaku masyarakat di Surabaya, di Jawa Timur harus diperbaiki sehingga jumlah penularan COVID-19 bisa ditekan jumlahnya di provinsi ini? Ke arah sana kita lakukan, jadi ini ada upaya untuk melakukan ya tanda petik mendisiplinkan masyarakat dengan berbagai polanya. Mulai dengan kita menggerakkan atau bersama-sama dengan TNI Polri untuk mendisiplinkan masyarakat tentang penggunaan masker, tentang jaga jarak, tentang pengaturan tadi area publik tadi, penjarangan, ini kita lakukan. Tentu saja ini bukan hal sederhana, mengubah kebiasaan, perilaku, mendisiplinkan masyarakat. Ini harus kita lakukan dan kita sudah lakukan bersama dengan TNI Polri dan aparat yang ada, ke arah sana kita lakukan. Cuman memang ini perlu bertahap. Baik, saya akan ke Pak Pandu sekarang. Pak Pandu, apa strategi yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur, Pak? Jawa Timur sudah melakukan, misalnya di daerah Malang Raya itu sebenarnya dilakukan pembatasan sosialnya itu berbasis masyarakat. Sebenarnya nggak usah jauh belajar dari tempat lain bahwa kalau kita kota Surabaya harus dimungkinkan untuk pembatasan sosialnya juga berbasis pasar, berbasis lingkungan. Jadi menjadi tanggung jawab masyarakat. Kalau kemampuan pemerintah kan tidak bisa mengontrol semua penduduk. Dan memang di sana kan sulit untuk bisa mendorong penduduk segera mau melakukan perubahan. Kalau memang sulit, ya kita serahkan ke masyarakat supaya masyarakat yang mengambil alih inisiatif tersebut, lingkungannya dijaga, dan juga tokoh-tokoh masyarakatnya itu mengambil inisiatif supaya lingkungannya bisa dipengaruhi dan bisa diubah. Ini menurut saya sih yang paling penting. Karena Malang itu suksesnya karena memang pembatasan sosialnya sebagian besar itu adalah berbasis komunitas. Artinya Surabaya harus belajar dari Malang dalam kasus ini, Pak Pandu. Iya, betul.
Baik, kita akan lanjutkan lagi. Nanti saya akan meminta update dari Pak Kohar terkait dengan jumlah klaster di Jawa Timur dan sejauh apa klaster tersebut menyumbang terkait dengan penambahan jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur. Bahwa per tanggal 10 Mei yang lalu ada 57 klaster. Bagaimana hari ini update-nya dari Jawa Timur? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan ke Pak Kohar sekarang. Pak Kohar, kalau per 10 Mei lalu berdasarkan data tim tracing gugus tugas penanganan COVID-19 di Jawa Timur, ada 57 klaster. Yang paling besar adalah klaster tenaga kesehatan haji Indonesia, kemudian klaster Temboro dan juga klaster pabrik Sampurna. Bagaimana dengan hari ini? Berapa jumlah klaster yang ada di Jawa Timur, Pak? Dari apa yang kita lakukan tracing, kemudian kita memantau, ada peningkatan jumlah klasternya. Jadi total sekarang sudah berjumlah 84 klaster dengan beberapa yang relatif baru yang kami dapatkan dari pemeriksaan-pemeriksaan yang masif tadi dengan rapid test dan sehingga kita bisa menemukan. 87 klaster ini paling banyak apa, Pak? Apakah pasar, mal? 84. 84. Ini paling banyak apa, Pak Kohar? Tambahan-tambahan yang banyak memang dari area publik, termasuk pasar, kemudian ada perusahaan, kemudian dari mereka ada pertemuan yang kita dapatkan sekarang. Baik, lantas apa langkah dari gugus tugas COVID-19 di Jawa Timur agar tingkat penularan atau tingkat pertambahan kasus di Jatim tidak terus naik tajam seperti saat ini? Jadi kita memperluas pemeriksaan sehingga betul-betul bisa mengidentifikasi orang-orang yang kontak erat, terindikasi OTG, bahkan ada yang sudah ODP. Kemudian kita tindak lanjut dan melakukan isolasi mereka-mereka yang terindikasi dari pemeriksaan kita. Untuk baik yang isolasi dengan di rumah sakit kalau memang dia sakit, kemudian observasi. Dan kita sudah mengembangkan juga rumah sakit darurat, rumah sakit lapangan untuk membuat kapasitas tambahan untuk tempat mengisolasi yang sakit. Kemudian juga menyiapkan ruang observasi di berbagai tempat sebenarnya. Yang besar sih kita siapkan di tempat kita di PPSDM di Surabaya, tapi di tiap kabupaten kota mereka juga menyiapkan ruang-ruang observasi. Pak Kohar, ini kerjasama dari, kalau saya mengutip pernyataan dari Mas Tommy Surya Pratomo yang merupakan juru bicara gugus tugas nasional begitu, bahwa kerjasama antara provinsi dengan kota menjadi sangat penting, bahwa kita juga tahu beberapa hari yang lalu Bu Risma sempat marah dan menuding gugus tugas COVID-19 dalam tanda kutip menyerobot 2 alat PCR yang dimintanya untuk Surabaya malah dialihkan ke daerah lain. Sebenarnya bagaimana sih komunikasi antara tim provinsi dengan tim kota di saat seperti ini? Kita justru malah butuh kekompakan, tapi kenapa justru malah ada rivalry begitu, Pak? Ini kan suatu dinamika miskomunikasi aja. Sebenarnya kita juga melihat kemarin kenapa dipindahkan ke tempat lain itu, kabupaten, karena di sana kejadian ada sejumlah PDP yang ternyata meninggalnya banyak, yang belum sempat di swab. Maka kemudian kita arahkan ke sana untuk lebih mengidentifikasi tadi. Ya, sementara memang di Surabaya mungkin dibutuhkan, tapi sebenarnya kemarin kan sudah difasilitasi juga. Jadi saya kira ini ada satu dinamika komunikasi aja. Bagaimana agar dinamika komunikasi ini justru tidak menghambat Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan untuk menghadapi COVID-19 ini, Pak? Lesson learn-nya apa ke depan? Jadi memang kita perlu penambahan fasilitas. Dari jumlah yang kita miliki PCR, ya, laboratorium bisa memeriksa PCR, ini kita terbatas. Di Surabaya memang ada BPLK, BPTKL, ITD UNER, di Sutomo sendiri, kemudian rumah sakit Premier, rumah sakit nasional. Tapi kalau kita hitung kapasitasnya, ini masih relatif kurang. Kemudian juga di luar kota, kita punya di Saiful Anwar ada, kemudian rumah sakit UB ada, Lafayette ada, tapi juga kapasitas masih terbatas. Sampai di Probolinggo di sana juga ada, tapi sifatnya pakai TCM. Jadi kita sekarang mengembangkan kemampuan laboratorium ini, bukan cuma PCR, tapi TCM. Tapi reagensia untuk ke sana kan juga masih terbatas. Kalau ini kita bisa masih periksa, insya Allah sesuatu yang bagus, maka tidak akan terjadi hal-hal yang semacam ini. Baik, saya akan terakhir ke Pak Pandu, saran Anda untuk
masyarakat dan juga pembuat kebijakan di Jawa Timur, Pak Pandu? Ya, saya kira kegiatan yang sekarang dengan peningkatan testing itu harus terus ditingkatkan dan mengidentifikasi klaster-klaster itu juga harus ditingkatkan karena bukan tidak mungkin masih banyak klaster yang masih kita belum identifikasi. Karena ini khas sekali di Jawa Timur, begitu banyak klaster-klaster yang dibandingkan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Dengan demikian polanya kita jelas bahwa teruskan testing, identifikasi klaster, lakukan kontak tracing yang agresif, dan lakukan isolasi. Dengan demikian kita akan cepat berhasil menurunkan kasus. Tetapi di lain pihak adalah kita harus melakukan komunikasi publik dan kita harus meningkatkan tanggung jawab masyarakat untuk bisa melindungi mereka dan mengambil alih untuk melakukan pembatasan sosial berbasis komunitas yang sudah banyak dilakukan di Malang dan itu mungkin harus dicontoh di Kota Surabaya. Baik, terima kasih Pak Pandu dan juga Pak Kohar. Ini juga tidak akan ada artinya apabila masyarakat tidak mau bekerja sama dan juga tidak mau disiplin dalam kita bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Pak Kohar, Pak Pandu, sekali lagi terima kasih. Demikianlah perbincangan kami pemirsa di Prime Talk malam hari ini. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.